Selamat sore. Wah, mic-nya belum nyala ini. Sebentar. Selamat sore. Selamat datang di Sofinavi Talks. You are loved. Senang sekali sore hari ini dapat berjumpa dengan teman-teman semuanya. Senang sekali. 1 minggu lagi telah berlalu dan what can I say ya? 2021 ini saya nggak kepengen muncul di sini sebagai orang yang komplain atau apa, tapi memang 2021 ini tidak bisa dibilang lebih mudah dari 2020. Versi lebih apa ya? Lebih upgraded aja kayaknya ya. Saya banyak mendengar cerita-cerita kiri kanan tentang banyak sekali keadaan dalam hidup yang harus beradaptasi cepat karena berbagai macam hal yang terjadi. Tapi at the same time, saya juga melihat banyak sekali berita kebanjiran di Jakarta dan ya, sanak saudara saya ada yang terkena juga dan itu sudah pasti membuat pikiran saya juga goyang gitu ya, maksudnya mikir ini kok begini terus gitu. Namun sore hari ini saya ingin bersemangat kembali karena bintang tamu saya sore hari ini adalah orang yang menurut saya tidak tahu kata menyerah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Denada, kita akan lihat, kita akan mendengarkan ceritanya. Hai sayang. Halo. Halo, hai. Gila, terakhir ketemu lo 4 tahun lebih yang lalu ya? Iya, Yang di Bali, coffee ya. shop itu kita sore-sore. Iya, di Bali, benar. Setelah tahun itu, lo berangkat ke Singapurnya berapa lama setelah itu ya? Kok gue nggak begitu nggak ya? 2000 gua nggak ingat kita tuh ketemunya tahun berapa tepatnya, tapi yang pasti gua kesini itu 2018 Juni, itu gua pertama kali kesini. Kita jumpa 2017. Gue tadi habis lihat fotonya. Nah, berarti ya setahun habis itu lah ya, berarti ya. Iya benar. How are you today? How to say ya, emak ini. Tunggu, ada yang kangen. Denada. Halo. Aduh, Siapa, Mas? Yus ngene kira. Aduh. Wambah cuantik nih, Mas. Iki loh. Luar biasa. Inner beauty. Inner beauty. Ini karena nggak bisa duduk jadi begini-begini. Oke, sampai jumpa. Temboknya sempit, Bo. Mempergunakan tembok rumah. Ya apa aja dong. Tunggu, gue pengen tanya, keseharian seorang Denada these days itu apa? Bangun pagi apa dulu? Bangun pagi yang pasti aku nyiapin semua lah ya, perintilan layaknya emak-emak lainnya, mama-mama lainnya ya. Itulah Jadi, kan. Itulah ya. Jadi it's not that I'm complaining or anything, it's just you know. Iya. Iya kan, gitu. Terus udah habis itu, nah sekarang ini karena memang Aisyah itu lagi kita siapin untuk ikutan tes masuk sekolah di sini, masuk sekolah negeri di Singapura yang you know betapa sulitnya untuk masuk as a foreigner, apalagi sebagai seorang foreigner untuk bisa masuk sekolah negeri di Singapura tuh sulitnya setengah mati, bahkan semua teman-teman udah bilang, Dena, you know, just udahlah sulit banget, susah banget, pokoknya hampir nggak bisa gitu. Tapi ya, gue selalu bilang kayak, well, it's okay, nggak apa-apa, kita tetap mau coba gitu. Jadi gue dan Aisyah kan belum pernah sekolah sebelumnya nih gitu. Jadi dia seharusnya untuk usia sekarang ini dia itu udah masuk primary 3 di sini hitungannya. Oke. Sementara dia belum pernah sekolah. Primary 3 itu adalah kelas 3 SD ya teman-teman. Nah terus dia sementara dia belum pernah sekolah sama sekali. Jadi gue harus mengejar materi primary 1, kelas 1 dan kelas 2-nya dia sesuai dengan silabusnya Singapura. Just gue nggak punya pengetahuan itu, jadi gue browsing, gue cari deh tuh silabusnya seperti apa, gue cari buku-bukunya yang kira-kira masih nyambung gitu. Terus udah gitu akhirnya gue setiap hari mengajar dia sendiri di rumah. Dan jadi ya itu abis dia sarapan segala macam, biasanya gue kerja sedikit, whatever lah, email, nyiapin kelas segala macam. By the way, gue sekarang seorang Zumba instructor juga. I know, we will get to that part. Nanti kita akan tanya ya. Oke. Iya. Terus abis siap-siap pekerjaan?
habis siap-siapin kerjaan, setelah selesai dia udah mulai agak nyantai gitu, baru biasanya sebelum makan siang itu gue akan ajarin dia dulu gitu. It's gonna be like dari 1,5 jam sampai kadang-kadang bisa 2 jam. Itu sebenarnya sih basic cuma yang gue ajarin cuma matematika, bahasa Inggris, sama ngaji gitu. Jadi yang lain-lain sih gue nggak ngajarin, kayak science gitu-gitu sih gue nggak ngajarin. Sih cuma tiga itu aja yang gue terus setiap hari gue bolak-balik. Dan untungnya pas kita emang daftar untuk tes masuk ini, emang ternyata yang dites, yang diuji juga cuma 2 itu, cuma matematika sama bahasa Inggris. Jadi udah itu aja terus setiap hari ganti-gantian. Terus habis itu, setelah selesai itu makan siang, setelah makan, ya masak makan siang, terus habis itu, ya gue kan beruntung ya, alhamdulillah banget, thank God banget karena gue di sini ada sepupu, jadi bantuin juga di sini, bantuin nemenin aku dan bantuin aku. Terus abis itu aku akan kerjain my own thing, whatever, nyiapin kelas Zumbaku, meeting soal raga, terus bikin konten untuk keperluan Zumba atau keperluan yang lainnya. Udah, nemenin Aisyah main, dan begitu ya terus sampai nanti makan malam, terus tidur, bobo. Dan yang gue denger, yang gue pernah baca dari post-post lo sebelum-sebelumnya, untuk ngasih makan Aisyah ini harus almost selalu fresh ya makanannya ya, nggak bisa, ya kan? Masih dalam keadaan begitu kah untuk makanannya? Masih tetap harus, sampai saat ini kita masih tetap kayak gitu, jadi semuanya mendadak masak, jadi kalau 3 kali makan ya berarti 3 kali masak. On the spot masak ya? On the spot, nggak bisa kita masakan siang tuh kita angetin lagi gitu buat malamnya, itu nggak bisa. Jadi ya mungkin itu juga ditambah dengan karena kita memang selalu makannya di rumah dan dia memang tidak pernah makan di luar. Jadinya kan anak seumur dia yang udah ngerti ngelihat YouTube, terus udah bisa ngelihat semua all those iklan-iklan makanan-makanan cepat saji gitu, mukbang gitu kan. Pasti kan kepinginannya ada aja ya gitu. Jadi Ibu, I want one of those fried chicken gitu kan. Jadi putar otak lah ya mama ini ya, gimana pula caranya bisa bikin itu ala rumah gitu kan. Jadi dan yang cocok untuk dia dengan kesehatan dia saat ini. Betul. Jadi ya udah, jadi ya paling kayak gitu-gitu sih. Terus kadang-kadang dia masih suka kangen masakan Indonesia gitu. Tapi hal-hal yang emang sementara kayak dia tuh kepengen banget, seneng banget, dia tuh suka banget sama tempe dari dulu. Dan di sini kan ada sih ya, ada sih tempe. Cuma kalau kita bicara ngomong masalah tempe itu ya memang paling enak ya tempenya di Indonesia toh ya. Beda sih, memang beda. Iya, I get it kan? ya. Terus jadi, dan on top of all, dan di atas itu semua dia juga belum dibolehkan sama dokternya untuk makan tempe. Gitu. Fermented ya? Karena fermented, ya. Betul. Walaupun digoreng pun nggak bisa tuh. Hasil kan udah fermentasi kita goreng dengan harapan bakterinya mati gitu. Iya, gue juga ngomong kayak gitu, tapi dokternya tetap bilang better not deh gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya cari-cari ininya dia gitu. Misalnya ibu kepengen rawon, nah lu masak rawon gimana dah? Mana gue kan bukan orang yang, gue tuh tidak hobi masak, tidak bakat masak, tidak suka masak. Memang dari dulu it's just not my thing. Gue bisa yang lainnya, gue bisa nyuci baju, gue bisa bersih-bersih rumah, gue rajin gitu. Maksudnya gue senang membersihkan rumah dan gue senang rumah gue tuh bersih dan keadaan bersih, gue rajin kayak gitu. Tapi memasak is just not my thing. Gue kayak merasa dari dulu itu bukan bakat gue di situ. Jadinya makanya gue nggak pernah terlalu mendalami itu gitu. Sehingga sekarang di saat kita pindah ke Singapura, of course lah gue harus bisa masak kan. Jadi kan mau nggak mau ngulik resep, nyari resep, beli buku resep masakan, terus nanya-nanya sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Bu, ini kita tuh punya di Singapura ini kita punya sesama ibu-ibu pasien, baik dari yang rumah sakit yang sama dengan Aisyah maupun rumah sakit yang lain, tapi yang dari Indonesia. Kita punya WhatsApp group. Jadi dari Indonesia? Iya, jadi wow. Iya, jadi ibu-ibu orang Indonesia yang kebetulan anak-anaknya sedang dirawat di sini gitu. Ada yang dari NT juga, ada yang dari. Tapi keadaannya sama dengan Aisyah semua atau beda-beda? Beda-beda. Keluhan? Tapi mirip kebanyakan memang mostly memang cancer, walaupun cancernya beda-beda gitu. Terus kita suka saling, nih gimana ya,
Mam, ini cara bikin ini gimana nih? Anakku lagi pengen ini kan susah nyari keluak. Jadi, oh itu ada di sini nanti bisa diganti ini pakai ini. Jadi kita suka mulailah aku tanya-tanya dan belajar. Akhirnya dari mulai yang nggak bisa masak apapun sama sekali, gue mulai bisa lah belakangan ini ngerti. Oh iya, anak gue kepengen sup jagung, gue bikinin sup jagung. Anak gue kepengen sop ayam, gue ngerti. Anak gue kepengen semur, gue udah mulai ngerti. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Tapi bahwasannya dia bisa kepengen itu is a sign bahwa dia sehat ya. Maksudnya ya punya ini kan, punya appetite kan punya jadinya. Appetite, bener. Tapi dulu tuh zamannya dia masih minum obat, ada satu obat steroid gitu, dia mesti minum banget gitu. Nah obat steroid ini salah satu efeknya itu adalah dia jadi kepengen makan terus. Itu bener-bener. Itu bisa gini loh, Ibu, I want misalnya apa makan, aku mau makan, oke ya udah, gue bikinin lah dia makanan. Udah nih dia makan, begitu dia makan, tapi mulutnya rasanya nggak enak, ngerti nggak? Jadi dia kepengen makan terus, tapi pada di bayangan dia makanan itu akan enak, dia kepengen banget, tapi begitu dia terus dia merasa kok nggak sesuai rasa di mulutnya karena obatnya juga nggak sesuai dengan ekspektasi dia tuh, dia sampai nangis loh. Habis nanti dia nangis, ditaruh makanannya, dia akan marah karena obat steroid itu juga bikin dia mood swing banget, mood swing yang luar biasa banget. Terus dia akan bilang, tapi nggak enak, dia akan marah sampai dia frustrated. Terakhirnya gue langsung oke, mau apa lagi, nanti dia mau makan lagi. Jadi sehari itu kita bisa masak lagi, ntar dia makan, ntar tiba-tiba di satu momen tiba-tiba dia merasa oh ya makanan itu enak sesuai harapan dia habis ini. Begitu selesai baru aja habis makanan itu, dia diem, dia bilang lagi, ibu aku mau makan lagi. Kita ada it's because of the drug, it's because of the steroids gitu. Nah itu sih cukup menantang ya pada saat itu, masa-masa itu. Tapi ya syukurlah, thank God itu semua sudah kita lewati gitu. Tapi ada masa-masa seperti itu. Jadi kadang-kadang appetite-nya dia ada itu, sampai kadang-kadang kita itu harus berbohong sama dia dalam tanda kutip supaya dia nggak makan terus, karena kan juga nggak bagus ya untuk badannya. Iyalah. Kita gula darahnya, exactly. Dan lain-lain, ya. Itu yang disebutin sama dokternya. Dokternya bilang, pokoknya setiap kali dia lagi on the steroids, dia bilang, kalian bisa-bisanya aja ya, gitu. Kamu bisa-bisanya aja gimana caranya ngaturnya supaya dia bisa jaga itu. Karena kadang-kadang di beberapa kasus, beberapa anak itu bisa jadi, ya itu tadi yang khawatirkan mereka gula darahnya dan segala macam gitu. Jadinya, dan gula darah is also not a friend for cancer condition ya. Iya, gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih, Gue tuh kalau ngeliat lu tuh speechless sih. Maksudnya gue nggak tahu lagi harus mendeskripsikan seorang Denada itu seperti apa. Selama ini pertemanan kita kalau jumpa di mana atau di backstage atau di apa, I've always known you as someone that's strong dengan segala sesuatu yang udah lu laluin. Tapi yang ini by far sih gue luar biasa sih. Gue nggak ngerti lagi harus mendeskripsikan lo seperti apa. Apalagi di tengah pandemi ini. Actually, you know what? Nggak tahu ya, ini ya mungkin nggak membantu. Tapi gue tadi pas lo bilang dia marah-marah, nggak ada taste-nya, segala macam, dia mood swing. Itu seakan-akan ya, gue nggak bilang, seakan-akan udah disiapkan untuk keadaan pandemi ya. Maksudnya saat ini banyak sekali orang yang struggle dengan taste of food karena si COVID ini, ya kan? Dia ngerasain makanan hilang gitu rasanya. Dan ya oke lah kalau misalnya orang dalam keadaan demam atau apa, mungkin dia mendingan dia tidur, dia lemes, dia terima. Tapi kalau dia dalam keadaan yang dia masih bisa duduk, dia masih bisa berdiri, begitu hilang sense of smell sama taste-nya kan marah gitu loh. Pasti frustrasi, kayak ada satu sensasi rasa yang tidak bisa kita kecap sebagai manusia. Iya. How often have you broken down and cried? Oh, many times ya. Many times. Aduh, gue udah kalau disuruh. Makanya gue tuh kalau dibilang, apalagi semenjak kita yang jalanin ini gitu. Terus orang-orang misalnya ada yang suka DM gue gitu. Terus kayak terus kayak ngomong gitu, komen gitu di Instagram gue. Oh, whatever, ketemu dimanapun. Kayak lo tadi ngomong gitu. Strong gitu. Aduh, gue tuh hati gue berdenyut langsung. Nyut aja. Karena gue bukannya apa-apa. Sejujur-jujurnya, yang gue sih sama aja sama orang lain.
maksudnya apapun yang lo bayangkan akan gue rasakan, karena of course lah, lu juga seorang ibu dan banyak orang lain yang kadang-kadang merasa, aduh kalau saya juga seorang ibu, kalau misalnya saya nggak bisa ngebayangin rasanya gimana. Sebenarnya kok bisa masih strong, masih kuat kayak begitu? Gak kelihatan aja. Yang pas gue nangis-nangisnya nggak ada yang tahu, yang pas gue broken down-nya nggak ada yang tahu. Apa struggle gue sampai saat ini, how I drag myself. Ya gue harus ngomong I drag myself because sometimes I do feel like that gitu, bahwa dan gue rasa itu manusiawi ya, dengan keadaan tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini, kita hidup di sini dengan segala ditambah lagi dengan situasi pandemi yang membuat gue jadi nggak bisa ketemu keluarga sama sekali. Nggak bisa ketemu keluarga, dan yang gilanya lagi gue nggak bisa kerja sama sekali kan. Gue kan harus kerja, buat gue harus pulang ke Indonesia. Iya dong. Gue nggak bisa kerja sama sekali. Meaning gue tidak berpenghasilan dari mulai Januari tahun lalu. Right. Praktis gue tidak berpenghasilan. Jadi untuk menghadapi itu semua sih udah jangan tanya deh. Gue nangis beberapa kali seminggu, jangan tanya. Karena gue mengalami itu, menjalani itu, apalagi ditambah dengan ketidakpastian. Because we don't know when this whole thing is gonna end. Kita kan nggak tahu. Kan semua akan balik lagi normal, benar kan? Itu menambah kefrustrasian gue yang luar biasa. Jadi, how many times? I don't know. A lot of times, banyak kalinya. Tapi gue rasa again, gue juga nggak pada tempat yang ngeluh, nggak pada tempat yang untuk protes, karena semua orang practically gue rasa mengalami perjuangan dan tantangan yang sedikit banyak mirip-mirip di zaman sekarang ini, di saat sekarang ini gitu. Dan banyak juga orang-orang lain yang juga sekarang ini sedang go through almost like similar journey dengan yang kita alami gitu. Jadi untuk gue, kita bisa menjalani sampai sekian lama ini dengan segala naik turunnya, journey-nya ya, tapi kita masih bisa berjalan sampai sekarang ini. Itu suatu hal yang gue tidak habis-habis syukuri kepada Tuhan. Dan gue tahu it's not gonna happen. Tidak akan pernah terjadi kalau bukan karena Tuhan tolong kita. Gitu. Sehingga. So do you talk to Him a lot? Do you talk to God a lot? The only tempat satu-satunya untuk gue berkeluh kesah, untuk gue ngadu, untuk gue curhat, itu cuma Tuhan. Karena pertama, gue di sini sendiri. Yang kedua, gue nggak punya teman curhat. Memang gue nggak punya teman curhat. Gue merasa banyak orang lain sekarang ini sedang ada perjuangannya masing-masing. Gue nggak mau memberatkan orang lain. Usually dulu gue suka untuk hal-hal yang berhubungan dengan Aisyah, gue suka ngobrol sama papanya, but you know itu sekarang lagi kita tidak memungkinkan untuk lakukan. Nyokap gue juga gue anggap sudah di satu usia yang menurut gue udah ada age gap, udah susah untuk catch up. Betul, dan dengan segala situasinya dia juga kan yang namanya usia udah 60 tahun ke atas, diabetes, jadi gue nggak mau memberatkan dia gitu. Jadi the only time di mana gue bisa ngomong sejujur-jujurnya, lepas-lepasnya tanpa ada gue takut ini seseorang yang atau sesuatu tempat gue ngomong ini akan menjudge gue, yaitu pada saat gue ngomong sama Tuhan. Jadi biasanya gue tunggu itu kalau misalnya Aisyah nggak lihat, dia udah tidur atau dia bisa situasi yang Aisyah nggak lihat gitu. Nah itulah gue ngomong di situ. Gue berkeluh kesah. Gue nggak protes, gue nggak komplain, nggak yang kenapa sih Tuhan kok begini? Enggak. Tapi gue berkeluh kesah. Jadi kayak cuma ngomong bahwa Tuhan, ini aku takut loh, aku sekarang lagi dalam kekhawatiran yang luar biasa, aku takut begini, aku takut begitu, ini gimana, aku nggak kerja, aku nggak ada penghasilan, sekarang aku begini, ini gimana, nanti Aisyah ke depannya gimana. Apapun yang gue takutin, apapun yang gue worry, gue ceritain aja. Gue mungkin nggak saat itu mendapatkan jawaban ya, tapi gue selalu terpenuhi satu hal, bahwa gue setelah itu gue selalu mendapatkan ketenangan, dan gue selalu dalam hati gue selalu tahu gitu, gue selalu yakin bahwa kita nggak mungkin
dikasih jalan ini sama Tuhan. Ini kan kita kan bisa berada di satu situasi ini, Tuhan sudah izinkan. Tapi kita nggak mungkin dikasih situasi ini, terus sama Tuhan kayak ditinggalin gitu, nggak mungkin. Aku tuh selalu, gue tuh Sorry ya selalu, Denada, saya sibuk sama yang lain, I forgot about you. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. gitu. Jadi gue selalu tahu bahwa kalau kita dipilih untuk berada di cermin ini, berarti kita akan dibekali, disiapkan oleh Tuhan, ditolong sama Tuhan, dikasih senjatanya, dikasih bantuannya, dikasih cintanya, dikasih perhatian yang gue selalu merasa yang lebih gitu ya. Dan nggak mungkin ditinggalin begitu aja. Nggak mungkin kita ditinggalkan dalam keadaan menderita, helpless, itu nggak mungkin. Gitu. Ya, Jadi tidak akan dibiarkan sampai terjatuh, sampai enggak, apa kalau bahasa Sunda tuh tikusruk, nah durut gitu sampai ya, nggak mungkin, nggak mungkin ya. Nggak, gue selalu percaya Itu gitu. lu dari dulu mempercayai itu atau revelation lo tentang kebaikan Tuhan semakin bertambah setelah episode ini, episode Aisyah harus di Singapura plus pandemi, apa sih? Pasti ya, sedikit banyak pasti, bukan sedikit banyak banget. 2,5 tahun terakhir ini merubah cara gue melihat banyak hal gitu. Dari mulai hal-hal yang simpel yang ada di hidup gue sampai apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang jadi prioritas gue, apa yang enggak. Gitu. Dan khususnya tentunya apa gue nggak merasa ya hubungan gue dengan Tuhan sudah menjadi lebih baik, nggak merasa begitu, cuma gue jadi merasa gue punya cara lain untuk berkomunikasi, bukan komunikasi apa ya, untuk gue punya cara lain untuk merasakan kasihnya Tuhan, merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup gue dan anak gue gitu. Ya kalau dibilang ya pahit ya, maksudnya nggak enak perjalanannya, ya gue juga manusia biasa ya, nggak ada orang yang mau ada di perjalanan ini toh gitu. Iya. Ya kan? Tapi ya itu dulu nih gue mau cerita dulu banget pertama kali waktu kita pindah ke sini. Pertanyaan pertama dan keluar kan waktu itu diagnosa tegak dari dokter sini bahwa anak kamu leukemia gitu. Diagnosanya udah tegak. Pertanyaan pertama gue sama dokter pada saat itu adalah sebagaimana pertanyaan 99,9% ibu yang ada di posisi gue. Salah saya di mana, Dok? Saya udah kasih dia semua yang terbaik seorang ibu bisa berikan. Apa? Saya bilang. Saya kasih dia 2 tahun. I know that, iya. Ya. Semua makanan dia organik. Semua yang dia makan, saya yang pilih. Saya masak, saya yang pastikan bahwa semua yang dia makan itu adalah yang terbaik. Salah saya di mana? Ini anak nggak pernah makan yang aneh-aneh, ini anak nggak pernah makan yang aneh-aneh nggak pernah deh. Pokoknya gue strict banget gitu. Jadi salah saya itu di mana? Terus dokternya ketawa lihat gue. Dia bilang, ya ini banyak banget ibu yang lain juga nanya kayak begini. Dia bilang, tak ada yang kamu bikin yang salah. Dia bilang, cuma memang pada kenyataannya sampai detik ini belum ada satupun yang bisa membuktikan dan menunjukkan secara pasti, fakta yang menunjukkan secara pasti melalui segala penelitian ilmiah ini, yang membuktikan sebetulnya apa penyebab pasti dari childhood cancer. Jadi sampai sekarang ini nggak ketahuan apa sebenarnya sebabnya, apa triggernya, apa yang bisa dilakukan untuk menghindarinya, apa pencegahannya. Nggak ada, dia bilang gitu. Terus gue diam, gue bilang, oh, you're saying that this just can happen to siapapun. Anyone, yeah. Iya, siapapun at any point in the kid's life gitu. Terus dia bilang, iya, sayangnya iya, dia bilang gitu. Without no particular gitu. Enggak. Terus gue pulang gitu dan gue mikir gitu. Gue bilang gitu. Kalau ini bisa terjadi kepada seseorang dengan cara serandom itu, berarti gue bilang, kita ini memang benar-benar dipilih sama Tuhan untuk menjalani. Diizinkan ya? Diizinkan untuk menjalani. Dan
aku selalu ngomong sama ibu-ibu yang lain, sama anak-anak yang lain yang kebetulan lagi berjuang yang similar ya dengan Aisyah. Aku selalu bilang bahwa jangan rendah, jangan kecil hati, jangan hilang semangat, karena kalau kita diizinkan untuk berada di dalam journey ini, berarti kita dipilih untuk yang berada dalam journey ini, berarti kita spesial. Aku selalu bilang gitu. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, bahwa kita nggak mungkin dibiarin ada di sini sendirian, nggak mungkin dilepas sendirian, dan aku rasain kok dengan segala semua cerita yang udah kita laluin itu. Nggak mungkin deh kalau mikir dulu otak manusia, gue gitu secara logika gitu, pada saat tahu gue mesti ngejalanin, ngelihat anak gue menjalani sekian tuh kayak gitu. Tapi kok satu demi satu kita jalan pelan-pelan ini ya. Thank God, bersyukur banget alhamdulillah kita udah ada di sini sekarang, dan semuanya nggak lepas karena sayangnya Tuhan, karena cintanya Tuhan, karena pertolongannya Tuhan. Pertolongan Tuhan sih yang nggak pernah terlambat ya. Yes. But I really wanna know, maksudnya ketika mungkin lo berpikir, okay, we got this, gue udah mulai ngerti patternnya begini, hari ini biasanya dia terapi, terus biasanya nanti ada mood swings, gue udah bisa membiasakan diri, and then bam, pandemi, game changer. Baru gue mau ngomong. Iya kan? Baru gue ngerti nih untuk kalau ada dari sana kanan, kiri, everybody kanan, everybody hold on gitu. Oke, lompat, oke, naik lagi. Terus pandemi. Sesuatu yang orang dalam keadaan sehat pun, dan when I say sehat maksudnya orang yang tidak sedang harus menderita sebuah penyakit yang dokter pun tidak bisa jelaskan seperti childhood leukemia tadi ya. Orang yang dalam keadaan sehat normal pun gak tahu harus navigasinya bagaimana gitu ya saat ini, dan satu dunia. Betul. Kalau lu gak keberatan, dan kalau lu keberatan juga gak apa-apa, lu harus berkorban sampai sejauh apa sih? Kan biaya pengobatannya pasti nggak murah ya, Den? Iya, gila sih. Dan lo tahu kan biaya hidup di Singapura seperti apa? Men, gue tahu. The very reason gue lahir besar di sana sampai 12 tahun dan orang tua gue bawa gue pulang kembali ke Indonesia karena biaya hidup yang sudah semakin nggak mampu kayaknya mereka saat itu. Luar biasa. Apalagi anaknya 3 waktu itu. Luar biasa. What are the biggest sacrifices yang lo bisa cerita aja, yang lo nggak bisa cerita lo nggak usah kasih tahu kita. I wouldn't call it as sacrifices sih, walaupun ya gue jual rumah itu udah pasti tahu lah ya. Lepas ya, harus dilepas. Udah itu gue jual rumah. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi gue jual apartemen. Pada saat pertama kali kita pindah ke sini gue jual apartemen. Abis itu nggak lama kemudian gue jual rumah. Jadi jual rumah itu sebenarnya sebelum pandemi. Tapi terus nggak lama kemudian mulai pandemi. Jadi emang sampai sekarang masih dalam keadaan dijual dan belum laku gitu. Ya memang needs-nya aja. Kalau sebelum pandemi udah ada needs-nya, kalau begitu pandemi needs-nya jadi kayak 100 kali lipat, kayak aduh ini harus benar-benar dijual gitu. Iya. Ya, dan gue udah jual semua deh, gue jual mobil gue. Jadi gue di Jakarta tuh udah gak punya mobil, udah gue jual. Tapi gue gak, maksudnya again, gue tidak melihat itu sebagai sacrifices, gue tidak melihat itu sebagai suatu hal yang gue sesali. Malah gue beruntung. Gue berterima kasih sama Tuhan. Oh, jadi rupanya inilah alasannya gue tuh dititipin mobil. Dititipin, wow, ya. Oke. That's powerful. So, sekarang nih, ini gunanya. Itulah dulu gue diizinin sama Tuhan beli si apartemen itu. Jadi pas gue pindah ke sini, gue bisa jual itu dan alhamdulillahnya ada yang beli sehingga bisa waktu itu membantu banget pada saat kita berpindah ke sini. Gitu. Jadi nggak ada yang berat buat gue. Semuanya gue syukuri. Tapi ya kalau ditanya apakah itu adalah bagian dari hal yang harus gue lakukan untuk terus bisa support pengobatan segala macam, iya di sini. Apakah sampai sekarang gue sekarang bingung banget kok. Kebingungan setiap hari, setiap minggu gue kebingungan bagaimana cara menghadapi lagi, aduh ini gimana nih bulan depan, gimana nih, aduh ini gimana. Dan sendiri ya, Den. Dan sendiri ya. Yes, itu yang lumayan PR.
lumayan PR. It's so good. Gue dulu pada saat gue pertama kali pisah sama bapaknya Aisyah gitu, nyokap pernah ngomong sama gue, ini before the whole move to Singapore was happened ya. Jadi kan nyokap gue ngomong sama gue, oh mama berdoa kamu nanti bisa bertemu lagi dengan jodohnya dari Allah, jodoh yang betul-betul akan selama-lamanya bersama kamu gitu. Jadi maksudnya nyokap gue mendoakan gue nikah lagi gitu. Terus gue ngomong sama nyokap gue, please ma, aku udah I've had it. Gue bilang gitu waktu itu, I've had it. Gue tidak mau lagi menikah. Karena pada saat itu gue kayak ini banget lah dengan kejadian pada saat itu, meninggalkan bekas banget. Bekas gitu. yang, ya. Sehingga gue bilang nyokap gue nggak mau nikah lagi, gue cuma mau konsen, sekarang gue gedein Aisyah gitu. Dan di sini gitu, gue merasakan benar-benar sendiri gitu ya, terus merasakan bahwa ya nggak ada siapa-siapa ya, benar-benar cuma gue sama berdua sama Aisyah doang gitu kan ya. Ya gue pun merasa, wah ternyata emang benar ya gitu, lebih menyenangkan, pasti akan lebih menyenangkan, mungkin nggak lebih menyenangkan, tapi mungkin selalu menyenangkan when you have somebody, ada seseorang di sebelah kita, di samping kita yang bisa jadi teman cerita, jadi teman sharing, support system gitu. Walaupun kesannya itu ini banget gitu ya, maksudnya kayak yang apa sih, klise lo banget lagi, gitu. lo lagi, apa lihat muka lo lagi, berantem sama lo lagi, nggak ada duit ya lo lagi, lo juga nggak punya duit, kenapa sih gitu ini kan? dari hati kayaknya ya. Tapi no it's true gitu. Jadi gue suka bilang gitu sama teman-teman gue yang kadang-kadang suka curhat gitu sama gue, like they having problem in their marriage life gitu. Gue selalu bilang gitu, gue percayalah sama gue bilang gitu. Percayalah sama gue, selalu menyenangkan untuk bisa mempunyai seseorang Partner. Iya, partner. Ya. So, buat yang baru saja bergabung dan mungkin baru mendengarkan kayak 3 menit terakhir, kalau sedang melalui hubungan rumah tangga yang sedang kacau dan retak, nggak tahu ya, bukannya mau sok tawakan keadaan orang, tapi kalau memang pilihan untuk mencoba mengembalikan dilem lagi satu persatu retakannya, mendengar dari kisahnya Denada, I think that's more worth it ya, dibandingkan kita lepas. Iya benar, tapi maksudnya gini, oke lah, ada hal-hal yang menurut gue memang lebih baik untuk dilakukan. Maksudnya misalnya kayak kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga, ya dong, kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya atau seseorang di dalam rumah tangga itu sudah merasa betul-betul dia tidak merasa dihargai, dia merasa tidak bahagia, dia merasa tersakiti terus, ya of course lah gitu ya. Tapi selama memang masih bisa untuk dipertahankan, selama masih bisa untuk seperti tadi pelan-pelan diperbaiki bersama-sama gitu. Aduh, dan itu kan nggak bisa kejadian dalam sehari perbaiki, karena retaknya juga nggak sehari, itu retaknya tiap hari ada sampai numpuk kan biasanya. Ya, tapi tahu kan kalimat yang having somebody to grow old with itu tuh benar-benar suatu hal yang pasti akan jadi menyenangkan sih. Gue sih sangat percaya itu masih bisa terjadi buat lo. Terlebih dari tadi kata-kata lo selalu adalah lo merasa very special di mata Tuhan, sangat disayang oleh Tuhan. So, gue merasa itu masih sangat mungkin sih buat lo gitu ya. Sangat mungkin if you let Him give it to you. Dan ya memang ya harus dari lo yang buka hati ya, Bo. Yang adalah nggak tahu kapan itu, we don't know, but it's not a dead end road, right? No. Ya, gue juga percaya itu. Dan gue selalu percaya dengan kekuatan doa emak gue dong ya. Dan sampai sekarang itu aja yang jadi doanya emak gue. Tiap kali nyokap gue, tiap kali kan gue suka yang kayak kalau kalau lagi sedih atau lagi ada sesuatu yang berat gitu yang gue pikirin, gue nggak pernah cerita sama dia. Tapi gue cuma WhatsApp dia, gue cuma bilang, udah doain aku belum hari ini? Gue suka gitu. Dan dia kadang-kadang udah tahu, dia udah tahu ngerti kalau gue udah ngomong gitu, pasti nih anak lagi ada sesuatu nih gitu. Padahal gue ngomongnya santai aja, udah doain aku belum hari ini gitu. Udah, dia bilang gitu. Doain aku 3 kali lipat dong. Gue bilang gitu kan, gue punya adik kan 3.
pokoknya kalau aku 3 kali lipat, 5 kali lipat dari yang lain gitu. Gue suka bercanda-bercanda gitu. Minta jatah lebih. Bisa jatah lebih gitu. Terus dia suka bilang, udah mama udah doain, mama doain kamu ini. Terus udah gitu. Dan yang paling penting adalah mama doain kamu ketemu dengan jodohnya bla bla bla. Tetap ya doi ya. Tetap ya Tante Emil ya, luar biasa memang. Dia kalau udah punya keinginan harus tuh ya. Tante Emil, ya tetap harus begini. Oke, Tante Emil. Oke, bos. Itu tapi bakal bikin beliau panjang umur tuh. Pertanyaan-pertanyaan lo yang udah doain aku belum hari ini. That will be her super life purpose. Selain mendoakan siblings lo, tapi juga tunggu sebentar. Hari ini kok Denada belum nanya udah doain aku apa belum? Purpose gue belum terjalani nih gitu. Itu yang bikin dia panjang umur tuh pasti tuh. Amin. Oke, kita pindah sekarang ke Zumba. Kalau masalah lu bisa, nih ya, gue dari tadi ngomong sama lo nya mah kuat, gue yang udah berair mata. Dasar gue mah Batak doang tapi cengeng, jadi mohon maaf nih. Oke, Zumba. Lu kan memang dari dulu jago joget ya. Wow, pokoknya Denada kalau udah joget luar biasa deh. Plus nyanyi, terus nggak pakai ngos-ngosan. Kalau nyanyi gue bingung sih sama lu sebenarnya. Itu sebenarnya terbuat dari apa sih perempuan ini? Lu tuh makan apa sih sebenarnya sehari-hari? Itu gue pengen tahu. Makan apa sih, kayu apa makan besi? Gue nggak tahu ya. Kuat bener gitu. Kenapa Zumba? Apa karena lo melihat kemungkinan bisnisnya itu ada, that you can make online classes untuk menyambung ya sehari-hari ada pekerjaan, atau apa? Itu salah satunya juga. Tapi sebenarnya gue itu sejarahnya kenapa bisa sama Zumba dan akhirnya gue memilih untuk mengambil sertifikasi training beneran. Jadi sekarang sudah official menjadi seorang instruktur Zumba. Itu sebenarnya awalnya karena semenjak gue ada di Singapura, Zumba itu adalah salah satu hal yang membantu gue untuk help me get through the semua yang, jadi gini, kalau nggak jauh dari tempat gue tinggal ini, kita tuh ada kayak pusat kebugaran gitulah. Di situ tuh ada kelas macam-macam, ada kelas ini, kelas itu. Salah satunya mereka punya regular itu kelas Zumba gitu. Dan kalau kata orang Medan Zumba pakai J ya. Kak, nggak Zumba kita, Kak. Lanjut. Aduh. Iya pula. Terus ada kelas Zumba di komunitas itu. Ya, olahraga itu. Nggak jauh dari sini kan. Jadi gue kalau pada saat gue lagi yang bete banget, atau gue benar-benar lagi bad mood banget, atau gue lagi worry, atau gue lagi sedih, what I did, salah satunya adalah dulu nih sebelum pandemi ya, gue pergi ke sana dan gue ikut kelas Zumba gitu. Dan setiap kali gue ikut kelas Zumba itu, gue selalu kayak di kelas itu kayak orang benar-benar, gue lupa semua bill yang harus dibayar, semua apa ini itu tuh kayak dalam 1 jam itu hilang. Gue happy banget, dan vibe-nya, energinya tuh selalu positif ada di situ. Karena semua orang datang ke situ dengan semangat happy, dengan semangat positif, lagunya uplifting gitu. Terus instrukturnya ada di depan kita dan dia selalu berusaha memberikan energi yang positif dengan wah gitu kan. Dan itu selalu membuat gue setiap kali gue selesai kelas Zumba, gue tuh selalu merasa kayak gue kayak recharge gitu. Kayak gue I got my semangat gue kembali, gue mendapatkan fokus gue kembali, kayak gue oke, I'm ready again, oke, now let's live apa, gue ayo gitu. Jadi kayak gitu loh. Dan gue melihat setiap selesai kelas Zumba, itulah juga yang dirasain oleh semua classmates gue nih, partisipan yang lainnya, teman-teman gue, dan mereka itu banyak banget. Aduh, kalau lo datang ke sebuah kelas Zumba di satu itu ya, lo bisa lihat gitu. Maksudnya mereka tuh ada yang usianya tuh benar-benar beragam banget, dari mulai 20-an tahun sampai ada yang udah 60 tahun bahkan lebih, dan mereka masih ada, dan mereka tuh masih ikut kelas Zumba. Sometimes mereka nggak ngikutin plek-plek karena ini is a dance fitness kan, maksudnya kan ada koreografi ya kan. Dan sampai kadang-kadang instrukturnya ke kanan ya, dia ke kiri maunya dia gitu, dan kita nggak ada itu. Benar ya? Dan kita semua tidak ada yang peduli apakah dia bisa mengikuti atau enggak gitu. Yang kita seneng karena semua pokoknya kita saling encourage satu sama lain gitu, kayak ya oke, ya pokoknya seru gitu. Dan
itu membuat gue selalu merasa, wah gue semangat lagi, gue happy lagi, sehingga jadi kebiasaan yang rutin untuk gue lakukan gitu. Terus and then the pandemic start gitu ya, semua gym di sini tutup, kita nggak bisa ikut kelas Zumba gitu. And then gue mulai ikut kelas online, ikut berkali-kali kelas online, dan gue mulai notice bahwa mereka buka training instructor secara online. Disitulah gue ambil kesempatan gue gitu. Karena pertama, gue ngelihat, gue selama ini jadi murid kan gitu, gue ada di bawah, instrukturnya ada di atas gitu. Gue merasakan semua vibe positif yang dia kasih ke gue dan ke kita semuanya gitu. Gue merasa senang juga kayaknya jadi dia ya gitu. I can be that person yang membagikan. Iya, itu dia gitu. Vibe. Senang pasti jadi dia nih. Dia mungkin di sini satu orang, tapi itu bisa bikin orang sekian banyak ini happy loh hari ini gitu. Dan biar kata si orang yang ke kiri ke kanan itu nggak jelas juga tetap happy loh hidupnya, biarpun dia di situ tersesat. Bener banget kan. Dan akhirnya itulah yang gue pengen ambil gitu, sehingga gue merasa oke, ini udah chance gue ada di sini, kesempatannya ada di sini, gue ambil, dan akhirnya gue ikut jadi training. Dan begitu gue selesai training, gue melihat di situ juga ternyata mereka punya spesialisasi, ada Zumba Gold, di mana Zumba Gold itu juga it's a very beautiful workout. Zumba Gold itu adalah kelas Zumba untuk mereka yang usia lebih lanjut. Iya, gue tahu tuh, iya. Aduh, jadi so lebih beautiful. agak tone down dikit ya? Iya, itu low impact, intensitasnya juga rendah. Terus ada yang chair workout, jadi dia tuh Zumbanya di atas kursi. Jadi buat mereka yang mungkin ada di wheelchair, mereka tetap bisa ikut kelas Zumba. Ini programnya dibikin, jadi menarik banget. So I took the training. Jadi gue sekarang juga adalah seorang certified Zumba Gold instructor. Woo. Tapi sebelum itu gue melihat bahwa ternyata mereka punya Zumba Kids dan Zumba Kids Junior. Dan gue ini yang pertama kali spesialisasi yang gue ambil. Kenapa? Karena gue ngeliat Aisyah. Jadi setiap kali Aisyah itu semenjak gue tuh tergila-gila sama Zumba dan semakin sering untuk ikut Zumba, kelas-kelas online gitu ya di rumahnya, dia tuh suka ngikut-ngikutin gue gitu. Dan dia suka ini sendiri gitu, berhayal-hayal sendiri. Dia suka berhayal-hayal bahwa dia jadi instruktur Zumba, dia bikin koreo-koreo sendiri. I could see how happy she was because the truth is nggak banyak hal-hal yang bisa dia lakukan kan selama perjalanannya dia ini untuk bisa uplift semangatnya dia sendiri. Tapi I could see that Zumba was one of it gitu. Dan pada saat gue ngeliat itu, gue bilang seru ya kalau suatu hari anak-anak lain yang mungkin lagi ngejalanin kemoterapi, di mana mereka juga mungkin lagi berjuang, bisa ngerasain yang dia rasain sekarang ini nih, ikut kelas Zumba, terus mereka jadi happy. Dan itulah akhirnya alasannya gue ngambil spesialisasi menjadi instruktur Zumba Kids dan Zumba Kids Junior. So the first class I did, begitu gue dapet sertifikasinya sebagai Zumba Kids instructor, gue bikin pop-up class. Pop-up class ini kelas pertama gue bikin bekerjasama dengan rumah singgah untuk anak-anak kanker dari keluarga yang tidak mampu, ada di Bali sama di Aceh. Jadi gue bikin pop-up class untuk mereka, untuk anak-anak yang ada di situ. Dan itu gue happy banget, gue senang banget. Jadi dan selain itu di olahraga Zumba juga kita ada namanya Zumbathon. Jadi ini komunitas itu positif banget gitu loh. Jadi di Zumbathon ini adalah kelas Zumba yang memang dibikin. Apa Zumba apa? Zumbathon. Si manis Zumbathon Ancol. Maksudnya gimana? Zumbathon tuh bisa apa lagi itu? Zumbathon itu kita bisa bikin event Zumba untuk charity gitu loh. Oh, oke. Namanya Zumbathon, dan itu bisa buat macam-macam charity. Kita boleh bikin untuk apapun, untuk cari dana untuk apapun gitu. Dan kita bikin lah itu. Kemarin aku bikin juga eventnya kemarin Zumbathon gitu. Dan ya udah sampai akhirnya senang banget karena rupanya pada saat aku jadi pertama kali masuk jadi instruktur, terus di notice sama home office-nya Zumba yang ada di Amerika, dan akhirnya aku bisa in touch sama mereka, dan akhirnya aku jadiin brand ambassador-nya untuk Indonesia, brand ambassador Zumba untuk Indonesia. Aku senang banget
Dan ya udah, jadi dari situ sampai sekarang akhirnya gue jadi fokus banget di situ. Dan yes, it's true, gue sekarang ini merasa bahwa olahraga Zumba dan pekerjaan gue sebagai instruktur Zumba bisa gue jadikan sebagai side hustle, dimana gue bisa mendapatkan pendapatan ya sampingan, pendapatan tambahan gitu loh. Ya, iya dong, sebagai inang harus tetap semangat karena kita ini untuk keluarga kan, inang itu di mana-mana. Pokoknya keluarga nomor satu itu Eda, jangan kau lupa itu Eda. Itulah nomor satu, Zumba Ton. Iya, udah begitulah. Oke, sekarang gue mau nanya lo hal lain untuk masalah kelas Zumba ini. Buat kita yang ada di Indonesia, gimana caranya untuk tahu jadwal lo? Kalau pengen ikutan, kita bisa ikut nggak sih? Lo punya kelas online nggak sih? Punya, ada kelas online. Jadi gue tuh kemarin, belum berapa lama ini, gue tuh bikin raga loh, Da. Jadi raga itu adalah tempat, jadi gue tuh punya teman gue ini seorang coach olahraga, Coach Ruti namanya. Dan dia tadinya coachnya gue. Gitu. Dulu berapa tahun lalu waktu gue di Indonesia, dia coach gue untuk olahraga. Dan semenjak gue pindah ke Singapura, karena pandemi segala macam gue nggak bisa ke olahraga keluar, gue juga minta tolong bantuan dia untuk coach gue lagi. Kita sering ngobrol berdua gitu sebagai sesama mama karena dia juga ada mama, gue juga mama. Kita ngobrol berdua dan akhirnya kita suka sharing gitu bagaimana kita ngelihat banyak sekali kaum ibu khususnya, kaum perempuan dan kaum ibu khususnya di Indonesia ini, terutama semenjak adanya pandemi ini, mereka jadi kesulitan untuk bisa mendapatkan akses untuk berolahraga dengan mudah dan terjangkau. Dan kita juga kepengen bikin satu wadah di mana di situ kita bisa membagikan ilmu atau sharing informasi yang tepat mengenai olahraga, khususnya untuk kaum perempuan dan kaum ibu. Kita bikinlah raga ini. Jadi raga ini adalah raga ini adalah tempat di mana kita menawarkan pelatihan olahraga dari berbagai macam jenis workout, ada yoga, ada Zumba, ada strength and conditioning training, ada macam-macam. Ada Strong Nation, yaitu HIIT ya. Aduh iya jadi, tuh favorit gue tuh, cepet tapi sakit badan semua setelahnya. Karena kayak cuma sebentar tapi kenapa semua sakit? Iya, itu juga ada kelasnya di tempat kita. Jadi di sini semua bisa dilakukan secara virtual. Jadi senang banget kita kalau lagi ngajar gitu ya. Terus nanti kita ngelihat gitu, itu kadang-kadang anaknya lagi main-main di sebelah ibunya. Jadi dia tetap masih bisa beraktivitas di rumah, sambil bisa jagain anaknya juga, tapi dia juga tetap masih bisa olahraga. Kita jadi ini apps online. Ini apps online. Ini bukan apps. Sekarang ini bukan apps sih, tapi masih kayak ya kita bikin kayak service gitu, menyediakan service itu secara online. Jadi secara virtual, semua olahraga bisa secara virtual. Gimana untuk jadi member lo? Jadi untuk supaya ikutan tahu kan kapan kelas HIIT, kapan kelas ini gitu. Yes, itu bisa dilihat di @ragaofficial.id. Oke. Raga official ragaofficial.id. Oke, lanjut cerita lo, gue sambil ngetik. Ya, gitu. Jadi yang kita juga jadi semangatnya kita memang dari awal ini, karena walaupun kita nantinya nggak menutup kelas-kelas kita untuk laki-laki, cuma memang semangatnya dari awal itu memang dari perempuan untuk perempuan. Itu makanya coach kita juga perempuan semua, dan kebanyakan adalah kaum ibu. Jadi kita kepengen di sini juga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu, apalagi di tengah pandemi yang seperti sekarang ini. Sebentar, si ibu-ibu itu bisa dapat penghasilan tambahan sebagai apa kalau dia member? Oh, kalau dia mau coach. Jadi coach-coachnya itu kebanyakan adalah ibu-ibu. Semuanya perempuan. Nantinya kita akan hire juga coach laki-laki untuk conduct kelas yang untuk laki-laki juga. Kelas laki-laki, iya. Sekarang ini memang kita masih perempuan gitu. Ini udah berapa bulan nih lahirnya si Raga? 4 bulan, jalan 4 bulan gitu. Nice. Wow. Oke guys, you need to check out ya, ragaofficial.id. Nanti kelihatan semua informasi yang kamu butuhkan di sana. Ada yang sama Coach Den, ada nggak kita jumbanya?
Ada dong, ada Zumba. Ada. Sama aku bisa ada Zumba biasa, Zumba party itu setiap hari Minggu pagi jam 9 pagi itu Zumba party. Jadi kalau Zumba party itu ini dah, kita seru banget. Jadi kayak kemarin tema kita itu back to the 80s. Jadi lucu banget. lucu ya. Partisipannya tuh nanti pada pakai baju-baju ala Jane Fonda kita dah. Yang ikat kepalanya kepang-kepang tuh kan Jane Fonda. Oke. Terus playlistnya juga lagi lagu-lagu 80s. Terus minggu depan ini kita bikin Rock With You. Rock With You tuh nanti playlistnya banyak dari lagu-lagu rock. Terus kita nanti pakai baju-baju yang gitu-gitu deh, yang jadi itu Zumba Party. Terus ada Zumba Gold. Zumba Gold itu yang tadi untuk usia lebih lanjut, dia low impact, low intensity setiap Rabu malam. Ada Zumba Kids untuk anak-anak. Itu di setiap hari Sabtu pagi, minggu ke-1 atau minggu ke-4 itu gue lupa kan kelas baru. Gitu. Oke, ini ada yang bilang kok webnya nggak bisa, apalagi hang atau apa ya? Ragaofficial.id kan, bener? Itu ya bener, bukan www, itu @ Maaf, itu Instagram guys. Oke, iya, Instagram. Oke, yes, itu Instagram ya guys. Yes. Ragaofficial.id Instagram ya. Iya benar. Nah, dia udah bilang oke tuh. Oh iya, thank you. Dan di Raga itu si partnerku itu Coach Luti, dia itu aku senang banget karena dia itu senang banget untuk sharing. Dia adalah seorang S1 dari kepelatihan olahraga, jadi ilmunya semua yang dia dapat dulu pada saat dia kuliah, itu senang banget dia sharing. Jadi itulah yang memang semangatnya kita kepengen bagikan kepada member-member kita. Dan di luar itu, jadi nggak dilepas gitu loh, jadi nggak semua member, oh ya boleh olahraga apa semaunya, pokoknya seenak-enak, senyamannya dia hari ini mau olahraga, enggak. Tapi semua programnya itu benar-benar perhatikan banget sama coach-coach yang ada di sini. Diformulasi gitu ya. Diformulasi banget gitu, sesuai dengan kondisinya dia, sesuai dengan experience badannya dia melakukan olahraga selama ini. Misalnya apakah dia udah lama melakukan olahraga, apakah dulunya atlet, apakah memang dia ibu rumah tangga yang jarang olahraga gitu. Jadi semuanya diformulasikan sesuai dengan masing-masing individu gitu. Hai, dia bersuara sayang. Hai sayang, kamu pasti lupa sama aku dulu. Kamu masih kici dulu kamu itu. Iya, kamu dulu ketemu sama apa ya panggilnya? Tante aja pusing gue nyari urusan Bataknya, repot, ntar banyak yang protes nih di sini. Bukan bener, gitu, bener. Gini udah deh. Iya benar. Dulu kamu ketemu sama Auntie Sophie waktu di Bali. You remember? Really? Oh, thank you sayang. Thank you katanya Auntie Sophie. Dia gemes banget ya, suaranya aja gemes banget. Oke, one more question before we end today, karena nggak kerasa udah mau 1 jam. Kalau udah ngobrol sama teman lama tuh beda ya rasanya, kayak pengen terus. Ini ada India hadir, Heavenly Saffron. Oh, Heavenly Saffron, makasih ya. Kemarin saffronnya udah nyampe. Dia ngirimin gue saffron dari India. Oh iya, wah. Saffron bagus loh. Itu saffron. Okay, so my last question for today would be, apa yang lo bisa in a brief a sentence atau paragraph or whatever, what can you give to our audience today dalam perihal masa jangan menyerah ini? Iya, apa ya? Pertama, don't stop, jangan berhenti. Gue pernah baca tuh, apa sih dulu itu ngetop banget deh yang katanya kalau kamu nggak bisa lari, jalan, kalau nggak bisa jalan whatever, pokoknya just keep pokoknya jangan forward. Berhenti ya. Jangan berhenti itu, karena we need that. Kita butuh itu untuk diri kita sendiri, kita butuh itu, kita harus lakukan itu untuk diri kita sendiri, kita harus lakukan itu untuk orang-orang yang kita cinta. Jangan berhenti. Dan tadi yang aku bilang, percayalah bahwa segala situasi yang mana sudah diizinkan terjadi kepada kita oleh Tuhan, pasti
kita akan selalu dalam pertolongannya, penjagaannya, kasih sayangnya. Kita nggak akan pernah ditinggalin. Minta sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, minta apapun. Aku selalu ingat pesannya mamaku itu. Kamu boleh minta apa aja sama Tuhan, minta apa aja, karena Tuhan cuma satu-satunya yang bisa kasih kamu apa aja yang kamu bisa pikirin maupun sampai yang kamu nggak bisa pikirin. Tapi itu bener loh. Karena Ya, kadang-kadang ya kan? karena kadang-kadang gini, orang-orang sering ngomong gini, gue mau berdoa apa lagi gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar sebenarnya kita belum berdoa meminta. Yang kita lakukan adalah berpikir lalu bersuara di dalam kepala. That's two different things. Two different things, yes. Bersuara di dalam kepala atau di dalam hati lalu stres sendiri, dan itu berbeda dengan membuka mulut, mengucapkan terima kasih dulu untuk everything yang telah dilalui dan atas penjagaannya, lalu kita minta. Itu adalah two different things ya. Ya, itu betul banget. Rasanya juga beda kok di saat. Tapi ya itu ya benar. Hati kita pun secara lahir dan batin kita mesti tahu dan percaya dan yakin bahwa apapun yang kita omongin ini benar-benar sedang didengar, sedang dilihat, bahwa God is watching you. Tuhan tuh benar-benar lagi memperhatikan, lagi mendengarkan. Jadi betul. Beda deh, rasanya juga beda. Denada, thank you banget udah mau sharing sama kita semua di sini. Terlebih yang gue pelajari selama 1 jam ke belakang sama lo ini adalah lo adalah sosok ibu yang lebih memilih untuk menunjukkan kepada anak lo bukan ketakutan lo, tapi janji Tuhan kepada lo. So you'd rather have Aisyah hear God's promises over you instead of your fears. Dan itu kelihatan banget, kerasa banget ke gue, dan sangat menyemangati gue saat ini juga. Dan gue yakin banyak ibu-ibu lain, atau mungkin bapak-bapak juga ya, iseng-iseng nonton, saya nggak tahu. Atau anak muda, mbak-mbak juga nggak apa-apa ya. Kita semua punya ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita punya pilihan. Yang mana sih yang mau kita pilih? Hidup kita mau merefleksikan ketakutan tersebut atau merefleksikan kebaikan dan janji Tuhan atas kita. So, I will go on to check ragaofficial.id karena gue mau ikut kelas Biarpun gue adalah orang yang gak bisa bedain kaki kiri dan kaki kanan, jadi mungkin gue termasuk orang yang tadi itu suruh ke kanan, gue ke kiri. I'm that person. I cannot. Gue gak bisa joget-joget. That's also the reason why gue gak punya TikTok. Laki gue punya TikTok, dia juga katanya nggak tahu mau diapain ya, punya TikTok gitu ya. Terus gue bilang ya udahlah kita TikToknya berdua aja. Dia bilang ya deh boleh, tapi jangan suruh joget-joget loh. Lalu pikir gue mau joget-joget, gue mah kagak bisa juga. Ada bapak-bapak telat join. Kang Aib tenang, nanti akan saya upload juga di IGTV ya, jadi biar bisa ditonton ya. Denada, thank you so much for your time. Kiss-kiss sayang untuk Aisyah. Untuk semua teman-teman sekampungku di Singapura, I miss it so much karena itu kampung halaman gue. Biar bagaimanapun juga, okay lah, Ida lah. Maybe we cannot talk too long. Not too long, for everything. You gave your time already. I so happy you gave your time. You tell everybody, you inspire everybody. Very healing one, you know. No problem, anytime. No problem, anytime. Oke. Mau lihat ya, Daku. Makasih banyak mau lihat teh. Salam buat semua ya. Oke, I love you. Bye. Love you too. Oke, everybody, itu dia tadi Denada Tambunan ya. Luar biasa ya kisahnya. Yang tadinya kita mungkin di awal episode, termasuk saya tadi agak gitu kayak karena terlalu banyak sekitar saya terjadi hal-hal yang sangat tidak saya harapkan. Yang tadinya agak lesu mendengarkan dia berkisah, berceloteh. Oh man, that woman, I'm telling you, luar biasa dapat merasakan kasihnya Tuhan untuk dia. And you can also be in that space. Maksudnya, walaupun kita berada dalam badai yang kurang lebih mirip, tapi memang perahu kita beda-beda. Nah, kita harus mengenali perahu kita seperti apa, dan jangan lupa bahwa di setiap perahu itu, Tuhan ada kok di situ. All you need to do is call out to Him. Kayak ngebangunin
walaupun Tuhan nggak tidur ya, tapi kayak ngebangunin orang tua kita kalau kita tengah malam punya mimpi buruk, ma gitu. I feel it's like that. So thank you very much today untuk kebersamaannya di Sophie Nafi Talks hari ini. Satu hal yang kita pelajari dari Denada adalah never stop. Whatever you do, never stop. Mau slow down nggak apa-apa, tapi do not stop. Dan Denada telah membuktikan kepada kita semua sore hari ini bahwa dia adalah sosok seorang perempuan dan ibu yang lebih memilih untuk anaknya melihat bukti nyata dan mendengar God's promises over her life dibandingkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam kepalanya. We'll meet again next week dalam Sophie Nafi Talks. You are loved. Nanti akan ada di IGTV dan juga saya akan upload di YouTube. So make sure you subscribe also to my YouTube, Sophie Nafita TV. Watch all the episodes yang ada di situ. You are loved. Bye-bye.